Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Teman-teman kelas 12 Putra yang mudah-mudahan diberkahi Allah. Kita meneruskan materi yang kemarin ya. Minggu kemarin kita membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, halaman 33. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, khususnya ke Tanah Jawa, di Indonesia itu atau Tanah Jawa itu mayoritas masyarakatnya menganut kepercayaan apa? Animisme dan dinanisme. Animisme itu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda yang mati. Seperti roh yang ada di pohon jati besar, yang ada di gunung dan lain sebagainya. Itu kepercayaan manusia atau orang-orang yang ada di Indonesia, di Jawa khususnya, pada waktu Islam belum masuk. Ada lagi menganut kepercayaan dinanisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha dari manusia. Contoh, batu akik ada kodamnya, bisa meluluhkan hati perempuan. Itu hati-hati kalau kita meyakini seperti itu keyakinan namanya dinanisme dan itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena benda itu tidak mempunyai kekuatan apapun. Ya. Sama, semua benda mati itu nggak punya kekuatan. Kenapa? Istiqoroh maksudnya gimana Apa? Apa hubungannya? Bukan istiqoroh namanya, ikhtiar. Ya, ikhtiar berdoa itu boleh, kalau ikhtiar berdoa boleh. Yang nggak boleh itu meyakini bahwa benda mati mempunyai kekuatan. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, Bon, itu kemarin sabuk. Apa itu? Iya, jimat. Kalau sekarang itu bahasanya jimat. Jimat yang waktu perang ada kisahnya kan? Waktu perang sahabat dibawahi itu. Nah, kalau sekarang dikenal dengan jimat. Nah, sahabat itu beda dengan kelasnya dengan kita. Sahabat itu meskipun membawa itu, keyakinannya itu tidak meyakini bahwa yang dibawa itu memberikan kekuatan. Enggak. Itu namanya wasilah. Nah, yang kalian kemarin dibahas waktu pelajaran pertama itu tentang wasilah itu. Itu wasilah namanya. Pun. Nah, kita melanjutkan ajaran Islam berkembang di Jawa dengan 6 cara. Kemarin juga sudah saya kasih tahu ya. Ada 6 cara napa jenenge berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Apa? Perdagangan. Apalagi perkawinan. Apalagi tasawuf. Tasawuf itu tingkah perilaku dari saudagar-saudagar Arab yang berkunjung di Indonesia, yang berbisnis dan ternyata mempunyai perilaku yang sangat baik. Sehingga banyak orang Jawa atau orang Indonesia yang tertarik dengan perilaku itu. Sehingga dengan sukarela dia mau mempelajari agama Islam. Pendidikan, kesenian, juga politik. Nah, ini adalah 6 cara yang mana Islam bisa masuk ke Indonesia. Jadi mulai zaman dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia dunia Islam itu sudah punya pandangan politik, sudah berpolitik gitu. Namanya ilmu siasah, ilmu politik. Nah, itu adalah 6 cara atau 6 metode Islam masuk ke Indonesia khususnya di tanah Jawa. Kalau kemarin kita sudah dijelaskan bahwa yang datang membawa agama Islam ke Indonesia adalah pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar dari Jazirah Arab. Tujuannya berdagang. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia adalah wilayah yang gitu. Pun, lanjut. Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun
bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau bertepatan dengan tahun Masehinya 1082 Masehi. Nah, itu di desa di Kecamatan Manyar, Gresik. Ini membuktikan bahwa penemuan itu mengindikasikan bahwa pertama kali Islam masuk ke Indonesia itu dari Gresik. Kenapa? Karena dengan ditemukannya makam kuno yang usianya itu diperkirakan 1082 Masehi. Nah, sehingga ada yang mengatakan, tapi kita kan banyak kill ya. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia itu dari golongan sahabat. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga bukan sahabat tapi eranya tabi'in. Ada juga begitu. Tapi yang jelas yang kita pelajari di Ahlussunnah wal Jamaah bahwa masuknya Islam itu dari di Jawa ya, dari Gresik dengan ditandai penemuan makam kuno, yaitu makamnya siapa? Sayyidah Fatimah binti Maimun. Nah, diperkirakan makam yang ditemukan dari makamnya Sayyidah Fatimah itu merupakan keturunan dari Hibatullah. Hibatullah itu salah satu dinasti di Rusia atau Persia di Andalus. Persia itu sebuah dinasti Islam yang sampai kekuasaannya luar biasa, sampai masuk ke Asia Tenggara, diantaranya adalah Indonesia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim yang biasa kita kenal dengan Sunan Sunan Gresik. Namanya Maulana Malik Ibrahim. Nah, itu sama, beliau juga terlahir dari Persia. Jadi dinasti Persia, yaitu tempatnya, wilayahnya namanya Kasyan. Nah, yang meninggal pada tahun 882 Hijriah atau bertepatan dengan 1419 Masehi. Agak di pedalaman di Mojokerto, di sini Mojokerto ya, dekat dengan kita, itu juga ternyata ditemukan ratusan kuburan Islam kuno yang sampai sekarang diziarah ini. Apa namanya tempatnya? Allah ya Karim, kok Ustadz lupa ya. Yang di Mojokerto itu yang makamnya banyak, makam Arab. Apa? Yang biasanya kita kalau Wali Songo mesti mampir ke situ kan? Nah, Mojokerto. Makam tertua bertuliskan tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini adalah makam keluarga Istana Majapahit yang dulu pernah ditaklukkan dan banyak sekali dari rakyat-rakyatnya masuk agama Islam. Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara dakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat ya, sebagai objek dakwahnya dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Luar biasa. Maka zaman sekarang itu budaya Jawa, budaya Kejawen itu masih banyak tersisa. Kenapa? Karena para Wali Songo, para pendakwah yang datang dari Jazirah Arab ini tidak menghanguskan, tidak menghancurkan, tidak menghilangkan budaya. Tapi budaya yang Kejawen, budaya dari Hindu Buddha itu dimodif agar isinya adalah Islami. Wayang, apalagi gamelan, itu kan dari Hindu Buddha, itu nggak dihilangkan sama Wali Songo. Para pendakwah nggak menghilangkan, tapi dimodif. Ada kan ceritanya itu ketika pewayangan itu, ketika wayang tampil, masyarakat kan suka pada saat itu wayang. Ayo tiketnya cuci tangan hari pertama. Minggu depannya cuci muka. Secara tidak langsung diajari oleh Wali Songo untuk berwudu. Setelah itu lagu-lagunya yang ho lale ho begitu diganti dengan la ilaha illallah begitu. Itu luar biasanya dakwahnya Wali Songo itu semacam itu. Tradisi tidak dibuang, tapi dimodif dengan gaya Islami. Ini yang menyebabkan Islam itu cepat sekali masuk ke Indonesia. Maka jangan takbir, hancurkan. Bahaya ini, ngeri Islam akhirnya. Tapi Wali Songo, Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Pun,
Dakwahnya seperti itu, menggunakan pendekatan sosial. Ini metode dakwah Wali Songo, pendekatan sosial, pendekatan budaya. Oh, ini budayanya enggak ditinggalkan, ayo terus, tapi dimodif, dikanter dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pola ini memakai bentuk namanya dakwahnya itu akulturasi. Dakwah yang biasa kita gaungkan di kalangan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Kulturalnya itu tetap kita pertahankan. Mohon maaf, kalau saja zaman dulu dari Jazirah Arab, orang yang membawa agama Islam ke Indonesia anti budaya, saya yakin di Indonesia nggak ada orang Islam pakai celana ini, pakai jubah semua, jenggotan semua. Enggak mesti. Tapi karena budayanya itu nggak dihilangkan, ya kita Islam Indonesia ya semacam ini. Syariatnya kita benar tapi budaya tidak dihilangkan, begitu loh. Itu luar biasanya. Makanya sekarang ya pakai sarung atlas, pakai sarung wadimor, mangga, gajah duduk, BHS, ya kan? Nah itu di Jazirah Arab nggak ada sarung, ya kan? Pakainya jubah. Bon. Jadi kulturalnya tidak dihapus, yaitu menarik simpati dengan menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran agama Islam di dalamnya. Oh, zaman dulu itu suka gamelan, lenong gitu. Masuk itu ke gamelan. Gamelan dimasuki oleh para pendakwa-pendakwa, kultur itu tidak dibuang, tapi dimodifikasi, dimasukkan ajaran agama Islam. Syair-syairnya diganti dengan syair yang Islam. Itu luar biasa loh. Dan cara itu efektif sekali menumbuhkan ajaran-ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Maka pesantren ini adalah tempat pendidikan agama Islam yang paling tua. Yang paling tua. Jadi, karena para pendakwah dari Arab ini mendirikan halakoh-halakoh, terus didirikanlah itu namanya pesantren. Dari langgar, ya kan? Akhirnya ada pengajian dan lain sebagainya. Zaman dahulu, masyarakat Islam di beberapa daerah di Indonesia, pemikirannya menyatu. Dasar pengambilan hukumnya dan akidahnya satu. Dalam bidang fikih, mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ini Indonesia. Makanya kebanyakan sekarang di Indonesia itu fikihnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Bukan berarti imam yang lain salah. Bukan berarti imam yang lain 4 madhab itu nggak boleh diikuti, bukan. Tapi karena pada saat dulu ketika orang pendakwah Arab itu masukkan agama Islam, itu satu akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, fikihnya pakai Imam Syafi'i. Maka kompak semuanya pakai Imam Syafi'i. Sekarang ya sudah banyak perbedaan kan? Karena orang semakin banyak menggali hukum. Akhirnya ada namanya lintas 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki sama Imam Ahmad, ya. Pun dalam bidang akidah mereka mengikuti konsep Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau yang biasa kita kenal dengan Asy'ariyah, Maturidiyah. Dalam bidang tasawuf mereka mengikuti paham yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Abu Hasan Asy-Syadili radhiyallahu an. Nah, ini akhirnya muncul ajaran yang sering kita gaungkan di kalangan Nahdlatul Ulama. Namun, nah ini ada ceritanya. Kira-kira pada tahun 1330 Hijriah muncul beberapa kelompok yang beraneka ragam. Pendapatnya saling bertentangan, memecah belah persatuan umat. Mereka dibantu tokoh-tokoh yang pendapatnya saling tarik ulur untuk mencari keuntungan. Di antaranya adalah kelompok yang mengikuti pola pikir Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Nah, ini sudah zamannya sudah tertarik ke sini. Pemikiran yang paling banyak itu dulu kalau zaman sekarangnya namanya pemikiran liberal. Sekarang itu liberal dan radikal. Nah, zaman dulu ya begitu, pemikirannya ada disusupi oleh pemikiran-pemikiran yang agak beda dengan Imam Syafi'i madhab kita, dengan tasawufnya kita pakai Imam Al-Ghazali, itu berbeda sedikit dengan itu. Sehingga memunculkan
kelompok-kelompok. Kelompok itu mengambil dan mengamalkan bid'ah yang dikembangkan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Nasdi, yang dikenal dengan namanya alirannya apa? Dan Ahmad ibnu Taimiyah, ini sama. Serta kedua muridnya yaitu Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Abdul Al-Hadi. Kelompok ini melarang sesuatu yang menurut semua ulama hukumnya adalah sunnah, yaitu pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW yang sekarang berkembang di negara Arab Saudi. Cuma sekarang sudah tidak ekstrim. Kalau dulu itu orang itu memang dilarang berziarah ke Madinah karena pemikiran Wahabi itu haram berziarah. Nah, gitu. Sekarang sudah lunak kan, diperbolehkan tapi dibatasi. Tidak boleh lama-lama di sana, tidak boleh sampai nangis-nangis gitu loh. Ada polisinya. Jadi kalau ziarah ke makam Nabi nangis itu diusir sama polisi gitu loh. Nah, ini masih kerasa, kental, karena mau tidak mau kita harus rela. Arab Saudi itu ketika beralih kerajaan itu menjadi pemahamannya adalah pemahaman yang berbau Wahabi, begitu. Bon. Kesimpulannya dari uraian di atas dapat kita tarik benang merah bahwa satu, paham yang pertama kali menaungi masyarakat di Jawa adalah paham Aswaja. Apa itu? Ahli sunnah wal jamaah, yang dibawa oleh para pemuka-pemuka yang menyebarkan Islam melalui dakwahnya dari Jazirah Arabiyah. Harus kita yakini. Dengan paham yang benar inilah masyarakat Jawa tempo dulu dapat hidup harmonis, bergandengan tangan dan saling menghargai budaya masing-masing daerah. Sehingga gak ada artinya cemooh antara budaya Indramayu dengan budaya Jember. Gak ada antara budaya Jawa Barat dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dengan beda kan adatnya kan? Budayanya beda-beda kan? Nah, tapi nggak ada persengketaan ini, nggak ada. Kenapa? Karena ulama zaman dulunya itu memang luar biasa. Adat tidak dihilangkan, tapi dimodifikasi bagaimana agar supaya adat itu bernuansa Islami. Luar biasa. Dan saling menghargai budaya masing-masing. Namun ketika ada sebagian aliran yang pada awalnya cuma numpang lewat, lama-kelamaan aliran tersebut menyebarkan paham-paham yang tidak benar. Sehingga dampaknya adalah munculnya perpecahan antara satu golongan dengan golongan lain, satu etnis dengan etnis yang lain, bahkan hanya gara-gara masalah kecil, misalnya kunut. Atau misalnya perbedaan jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Mereka sudah saling menyesatkan antara saudara seagama yang dulu muncul, sekarang sudah enggak. Maka dari itu hanya aliran Aswajalah yang dapat mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Karena Aswaja itu ajarannya itu tolerannya bagus. Jadi tengah-tengah itu tawasud. Tidak ekstrim, keras, juga tidak tidak lembek gitu loh. Tengah-tengah. Kalau ada perbedaan dua pendapat, maka ambil jalan tengah. Itu lebih aman. Cari solusi terbaik. Sehingga ketika ada salah satu budaya di Indonesia yang dikatakan bid'ah, yang dikatakan haram, yang dikatakan musyrik, nah Aswaja menengah-nengahinya. Bagaimana caranya? Budaya tidak hilang, tapi kemusyrikannya yang hilang. Ya kan? Nah, itu adalah kesimpulan dari sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Mungkin dari sini ada yang dipertanyakan? Minggu depan kita presentasi ya. Satu bab ini satu orang nanti presentasi. Monggo, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, bisa cukupkan. Ya? Gak ada? Cukup? Paham semua ya? Nah, ini kalian harus tiru. Harus tiru bagaimana dakwah para wali songo, dakwah para saudagar-saudagar dari Arab yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia, khususnya ke Jawa, dengan cara seperti itu. Nah, kalian di masyarakat begitu, jangan kaku, jangan ekstrim. Nggak dipakai di masyarakat, nggak laku di masyarakat. Budaya yang ada di kampung kalian, budaya yang ada di masyarakat kalian, jangan kalian tentang habis dan katakan bid'ah haram.
Lihat dulu budayanya. Oh ini ada yang kesalahan ini. Ini ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ini. Diluruskan pelan-pelan. Jangan dihancurkan budayanya. Budayanya diteruskan, tapi yang musyriknya, yang menyeleweng dengan agamanya, itu kita benahi. Sedikit demi sedikit. Jangan langsung frontal. Nggak dipakai di masyarakat kalian. Nah, maka dakwah itu ibaratnya kita ke sungai. Kita ikuti tuh aliran sungai. Perlahan kita ikuti. Jangan ditentang kalian. Kalian kalau nentang aliran sungai, wah, tenggelam kalian. Tenggelam, nggak jadi dakwah, mati kalian. Iya, ikuti, tapi jangan ke tengah. Terjerumus kalian kalau ke tengah, ayo pinggir. Oh ini nggak beres nih, terus aliran itu kita ikuti. Jangan sampai terbawa arus. Tapi aliran itu kita seimbangi, gitu loh. Aliran sungainya kita seimbangi, jangan sampai kita tergerus ke bawah arus. Itu dakwah yang luar biasa. Maka dakwah yang paling luar biasa, kata Kanjeng Nabi adalah bil mau'izatil dengan mau'izah, ditambah dengan suri tauladan. Cara gerak kita, perlakuan kita kepada masyarakat itu akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat, sehingga mereka akan menilai patutkah kita dijadikan sebagai contoh. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.